Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, agar di mana ada saat teduh berlangsung di setiap rumah, Tuhan Yesus berkati rumah itu. Biarkan hadirat Allah yang kami rasakan di sini akan terasa sama di sana. Sebab Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Setiap rumah yang saat ini menyalakan saat teduh ini, Tuhan, kuletakkan shalom, peace, damai sejahtera-Mu di situ. Dan Hamba percaya ya Tuhan, Kau akan jadikan rumah itu rumah doa. Segera akan terjadi keselamatan bagi setiap anggota keluarganya jika dimulai hanya dengan seorang saja. Tapi jikalau seisi rumah sudah dalam Tuhan dan sama-sama saat teduh bahkan, biarkan rumah itu menjadi rumah doa bagi orang lain. Melalui rumah tangga ini, teman-teman, komunitas mereka, sekeliling mereka, tetangga akan kenal Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus firman Tuhan, berkati dengan urapan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Jangan lupa besok kita ibadah online. Tetap ada yaitu di gms.church/streaming. Onsite-nya semua juga sudah jalan. Jadi Anda bisa dapatkan informasinya tentunya di semua media kami. Saya hari ini mau menyampaikan tentang doa. Kasih judul doa yang benar dan doa yang salah. Betul. Judulnya itu. Tulis doa yang benar dan doa yang salah. Matius 6. Kita buka Matius 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Di Alkitab kita judulnya hal berdoa. Salah satu permintaan murid-murid yang paling mulia adalah Tuhan ajari kami berdoa. Murid-murid juga pernah minta yang ngawur sih. Contohnya Yohanes Yakobus minta supaya mereka bisa memerintah bersama-sama dengan Yesus nanti suatu hari di kerajaan kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi permintaan mereka yang paling bagus itu adalah Tuhan ajari kami to pray. Ajari kami bagaimana berdoa. Karena doa itu sarana. Doa adalah tempat di mana sorga dan dunia atau sorga dan bumi ketemu. Bayangkan itu. Doa adalah satu-satunya HP kita ke sorga. Dan itu dihantar dengan tombol send namanya dalam nama Yesus Kristus. Lalu kita mengucapkan amin setelahnya. Setiap kali kita menutup doa, sesuatu sudah terkirim ke sana. Apapun yang naik ke atas pasti akan turun ke bawah. Apapun yang dikirim dalam doa di dalam nama Yesus Tuhan, pasti akan kembali. Tidak mungkin firman itu kembali sia-sia. Kalau doa itu begitu pentingnya, bukankah kita seharusnya belajar bagaimana berdoa? Tapi jangan belajar bagaimana berdoa dari orang dunia. Orang dunia itu nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. They don't know anything about God. Kita juga nggak tahu apa-apa tentang Tuhan jikalau bukan karena firman. Karena itu kita harus kembali ke firman. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana anak Allah, anak manusia, juru selamat kita Mesias, bagaimana dia berdoa. He was a man of prayer in his flesh. Di dalam dagingnya, sebagai manusia, Yesus adalah manusia berdoa. Getsemani adalah saksi. Yesus mengajari kepada kita gimana caranya berdoa. Tapi sebelum kita pelajari doa yang benar, kita harus pelajari juga doa yang salah itu gimana, supaya kita hindari. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, kita akan belajar dua-duanya di saat teduh kali ini ya. Ayat yang ke-5, dan apabila kamu, saya baca dulu aja semua ya, 5-13, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, amin. Ini doa Bapa kami ya, mesti dihafal kalau kita sudah jadi orang Kristen sekian lama. Bukan berarti doa adalah hafalan, tapi doa Bapa kami itu minimal. UMR doa itu doa Bapa kami, kita harus pelajari. Ya, nanti tolong sering-sering dibaca, dihafalkan, lalu dicetuskan dalam doa. Tapi sekarang saya kasih maknanya supaya jangan sampai doa itu jadi hafalan. Doa harus jadi pengenalan. Nah, kita lihat dulu ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Hah? Berarti ada doa yang salah dong. Saya kira doa itu selalu akan diterima oleh yang Maha Kuasa. Nggak tentu, kadang-kadang malah justru doa orang tertentu itu menyinggung perasaan Tuhan. Mendingan nggak berdoa ya kan? Nggak juga sih, mendingan doa yang benar. Nggak doa juga kita nggak akan melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi doa yang salah juga bukan solusinya. Berdoa seperti orang munafik. Tuhan menegur dengan keras, kalau doa jangan seperti mereka ya. Seperti siapa? Nah, kita akan pelajari. Berdoa seperti orang munafik, jadi doa itu bisa salah ternyata. Kesalahan doa itu bukan terletak pada kata-kata. Karena yang itu Tuhan mengerti. Bayangkan, pada waktu Tuhan menciptakan baby lewat kandungan ibu. Waktu mama kita melahirkan kita, masa kita langsung berbicara? Bayi itu loh nggak jelas kok, minta susu aja, nanti kalau udah gede, kalau dia belum masih batita, belum lagi fasih lidah, ngomong apapun juga nggak bisa mengucapkan R, ya kan? Nggak bisa mengucapkan lafal tertentu. Kadang-kadang ngomongnya juga nggak jelas. Coba lihat itu anak kecil sama anak kecil kalau ngobrol-ngobrol, bayi sama bayi, ya, mereka nggak tahu ngomong apa aja, kita nggak ngerti. Jadi Tuhan tidak meletakkan emphasis atau penekanan pada kalimat yang bagus. Intisari doa bukan pada kata-kata indah. Berarti kesalahan yang membuat hati Tuhan keberatan tidak mungkin adalah susunan kalimat. Tuhan berkata, berdoa seperti orang munafik, yang salah itu bukan kata-katanya, tapi motivasinya. Itu yang Tuhan pandang berat. Itu nomor 1. Kata-kata itu bisa tambal sulam. Kata-kata bisa diperbaiki. Ya, ada orang yang gagap, gak apa-apa. Tapi munafik itu bicara soal motivasinya. Motivasi tidak boleh salah sama sekali. Kalau kita doa harus murni. Harus dibubuhi terakhir sebelum dalam nama Yesus. Sincerely. Kayak kita tulis surat gitu loh. Dengan tulus hati. Koma. Lalu Anda tulis nama. Harus sincere sama Tuhan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan karena doa itu sempurna. Tapi karena yang mendoakannya, doa orang yang benar. Berarti Tuhan titik beratnya terletak pada orang yang benar. Bukan bagaimana fasilidanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Memang perlu kita yakin mendoakannya. Harus ada iman. Tetapi kekuatan doa sendiri bukan terletak pada metodenya. Doa orang yang benar itu orangnya. Kita mesti benar, hati kita mesti murni, harus sincerely, harus tulus hati. Kalau kita naikkan doa itu, Tuhan bukan pandang doanya. Tuhan pertama-tama pandang pendoanya. Karena itu Tuhan berkata, jangan berdoa seperti mereka, seperti orang munafik. Tuhan gak keberatan sama doa mereka, karena doa mereka mungkin benar, orangnya yang salah. Makanya doa orang yang salah, ya jika didoakan dengan cara yang benar, sangat munafik rasanya. Saya ulang ya, saya ajak kita sedikit merenungkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tahu itu ayat firman Tuhan. Nah sekarang kalau doa orang yang salah, bila dengan benar didoakan, sangat munafik rasanya. Metodenya betul. Kalimat-kalimatnya indah. Kata-katanya puisi sekali. Tapi hatinya salah motivasi. Tuhan anggap munafik. Jangan berdoa seperti orang munafik. Tapi bagaimana dengan kita?
Jikalau kita sudah benar orangnya, tapi nggak tahu cara berdoa, ya minta sama Tuhan. Ajari kami untuk berdoa seperti murid-murid suatu hari meminta supaya Tuhan mengajari mereka. Doa orang yang benar, bila dengan salah didoakan, mungkin kita kurang mengerti, kurang paham gimana sih caranya berdoa. Pastor Philip tolong ajari. Ayo kita belajar dari Tuhan Yesus, tanya sama Tuhan. Guru, ajari kami berdoa. Doa orang yang benar bila dengan salah didoakan, Tuhan tidak marah. Tuhan akan mengajarinya. Makanya ada saat teduh hari ini. Untuk mengajari orang-orang benar seperti Anda. Supaya tidak salah berdoa. Amin. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Ini yang disebut munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Ini bukan berarti Tuhan menentang public prayer atau doa di depan umum. Penting, hal itu perlu. Tetapi sekalipun demikian, motivasi kita yang berdoa di hadapan manusia harus dijaga tetap murni di hadapan Tuhan. Makanya setiap kali saya adakan saat teduh seperti ini, karena kami di depan kamera istilahnya, selalu saya doakan, mungkin Anda sudah memperhatikan, sembunyikan kami di balik salib Tuhan. Sekalipun saya waktu berdoa begini, dan ini termasuk pengajaran, tapi motivasi saya itu harus tetap berdoa hanyalah kepada Tuhan. Bolehlah kami menginspirasi Anda, tapi tujuan utama dari saat teduh ini bukan untuk menginspirasimu. Saat teduh ini extension atau hanyalah kepanjangan tangan dari saat teduh pribadiku. Saya saat teduh bukan Rabu Sabtu, saya saat teduh setiap pagi, setiap malam bahkan. Saya saat teduh setiap hari. Lalu ada request, ada permintaan, lalu ada panggilan dari Tuhan untuk saya mengajarkan kepada murid-murid Kristus bagaimana berdoa. Seperti Yesus ajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Makanya ada saat teduh hari ini. Boleh kita itu public prayer, doa di depan umum atau di hadapan orang. Tapi tetap jaga ya hatinya supaya murni. Pesan khusus bagi orang-orang yang melayani atau yang terlibat dalam pelayanan. Tiap hari harus cuci hati. Kita minta untuk dibasuh dengan darah Yesus. Tuhan ingatkan aku, intisari pelayanan itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Saya selalu ingat 5 jari saya waktu saya melayani Anda. I do this for Him. Yes, saya melakukan ini untuk memberkati Anda. Tapi ujungnya dan terutama adalah untuk memuliakan namanya. I do this for Him. Waktu setiap kali saya angkat tangan lihat 5 jari saya ingat saya lakukan ini untuk siapa? Saya bukan lakukan ini untuk Anda. Public prayer boleh nggak? Harus, itu ada tempatnya. Sebab Tuhan menempatkan teacher atau guru-guru di dalam tubuh Kristus untuk mengajari umatnya. Pastor atau gembala-gembala. Tuhan punya rasul-rasul, nabi-nabi, dan penginjil-penginjil juga. Tapi mereka pun tidak perkecualian. Mereka pun dituntut untuk menjaga hatinya murni. Pesan khusus bagi orang yang melayani. Yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Jangan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu sukanya berdiri di depan orang, padahal aslinya dalam hidup pribadi mereka jarang berdoa. Jadi malaikat tertegun ketika mendengar mereka berdoa di gereja. Kok hebat sekali ya, kok heboh sekali. Padahal kalau di rumah sepi, sunyi senyap. Tidak pernah terdengar suara orang itu mengetuk pintu sorga. Tapi kalau di gereja, dia yang paling rame. Dia yang paling menyolok. Nggak boleh. Nggak boleh. Pelayanan kita harus menjadi kepanjangan tangan hidup pribadi kita yang asli. Nggak boleh. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu sukanya doa untuk show off. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, kok bisa ya? Begini loh. Orang-orang yang ortodoks sekali, iman Yahudinya saat itu, bahkan di zaman Yesus, mereka itu doa paling tidak 3 waktu. Yaitu jam 9 pagi, jam 12, dan jam 3 sore. Ingat ya, waktu Petrus naik sembahyang dia berdoa, dia masih ada kebiasaan Yahudinya, sekalipun dia Kristiani. Waktu itu kan turun karpet dari atas, sembelilah dan makan, lalu dari situ Tuhan tuntun dia ke Cornelius. Itu kan pukul itu. Suatu hari dia berdoa, lalu setelah itu dia keluar jalan ke gerbang indah. Ya pukul-pukul
Di jam-jam doa orang Yahudi. Pukul 9 pagi, 12, dan 3 sore. Jadi orang-orang ini, orang Farisi, seringkali memang sengaja by planning. Jadi kalau sudah dekat nih, jamnya sudah mendekati jam 3 sore katakan, dia memang sengaja keluar di tempat umum, supaya dong, seperti Cinderella, dia langsung berlutut di tikungan jalan untuk dilihat sama orang. Dia angkat tangannya, ya. Dia memang sengaja, dari dalam rumah dia sudah sengaja, dia keluarnya 3 kurang seperempat. Supaya nanti di tikungan jalan tepat pukul 3. Jam 3 persis dia akan berlutut di sana, membuat semua orang terkagum-kagum betapa rohaninya. Jadi intisari doa mereka sudah bukan lagi kepada Tuhan, tapi untuk dikagumi oleh manusia. Supaya mereka dilihat sama orang, itu kayak ayatnya. Aku berkata kepadamu di ayat 5, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kata mereka sudah mendapat upahnya itu artinya they have received their natural rewards. Karena yang mereka cari adalah kekaguman manusia. Nah kalau ada satu orang aja yang mengagumi, sudah impas dengan Tuhan. Tuhan nggak perlu menjawab doa mereka, Tuhan nggak perlu membalaskan apa-apa, tidak perlu ada kebajikan kemurahan mengikuti mereka, karena mereka sudah dapatkan yang mereka inginkan. Mereka ingin kekaguman, dan kalau mereka dapat pujian manusia, ya sudahlah. Mereka sudah mendapatkan upah alami yang dinanti-nanti. Berarti dengan kata lain, kalau kita tidak munafik seperti orang Farisi ini, kalau kita doanya sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, ya bolehlah cari tangannya, tapi lebih seru cari wajahnya karena kita dapat pribadinya. Daripada kita cari berkatnya, kita cari hatinya. Nah, kalau kita kayak gitu berdoanya, kalau kita seperti itu mencari Tuhan, kita akan memperoleh upah yang surgawi. Berarti kalau orang Farisi bisa dapat upah yang alami, natural reward, berarti doa itu ada supernatural reward dong. Iya ya. Berarti memang doa itu menarik perkara supranatural dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang tidak masuk akal. Perkara-perkara yang tidak alami dalam hidup ini. Perubahan hidup orang itu dari dulu ya begitu, kok bisa dia berubah hari ini jadi begini? Doa bisa membuat semua itu terjadi. Berarti kalau Tuhan berkata, orang-orang yang suka doanya itu pura-pura, dipas-pasin waktunya supaya persis di tikungan jalan raya, orang-orang itu berdoa supaya dilihat sama orang, dan orang-orang itu sudah dapat upahnya, yaitu upah alaminya, hanyalah pujian manusia, berarti doa yang asli ada berkat supra alami. Ya kan? The other side of the coin. Waktu saya baca begini, saya melihat bahwa di dalam doa terkandung perkara-perkara Allah. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini dia. Jika kita berdoa, ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu. Kata kamar di situ dalam bahasa Yunaninya, itu treasure room artinya. Atau kamar di mana disimpan harta tersembunyi. Hidden treasure. Seperti di bank itu juga ada ya, namanya SDB, Safety Deposit Box. Masuk ke sebuah tempat, dikelilingi besi, temboknya semuanya. Lalu di sana ada kotak-kotak. Orang bisa keluarkan dan simpan hartanya. Itu adalah harta. Kamar, ruang yang khusus untuk menyimpan harta-harta pribadi. Treasure room namanya, itu dalam bahasa Yunani. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam your treasure room. Masuklah ke dalam kamar harta karun. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa prayer di dalam doa ada banyak berkat Allah. Seorang teman pernah berkata dulu, ya, dalam keluguannya sih, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya nggak bisa diartikan mentah-mentah, karena kita berdoa kan bukan supaya kita dapat berkat. Kita berdoa kan untuk mengenal Tuhan. Tapi ada betulnya juga, karena di kitab Yakobus sudah dikatakan, kamu nggak dapat apa-apa karena kamu nggak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu nggak dapat sesuatu. Karena yang kamu doakan, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Meskipun doa bukan demi mencari berkat, tapi mencari wajah Allah. Tapi
Tapi doa mendatangkan berkat. Karena doa itu, kata Alkitab, di kitab ini, bahasa Yunaninya, doa itu treasure room atau ruang harta karun. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam ruang harta karunmu, di mana tidak ada orang selain Bapamu di sorga. Tutup pintu di belakangmu. Seperti seseorang masuk ke SDB atau safety deposit box, masuk di dalam perbankan, masuk di dalam ruang itu, ya kan? Member-membernya, dia masuk ke dalam, pintu di belakang ditutup, supaya dia seorang diri, giliran nanti. Setelah dia, baru orang lain boleh masuk kemudian. Doa itu kayak gitu. Waktu masuk, jangan masuk keluar. Ya kan banyak orang kan nggak konsentrasi kalau doa, masuk keluar lagi, ntar ngambil apa, masuk lagi ngambil snack, masuk lagi nanti, oh ya HP ketinggalan, nanti masuk lagi, nggak pernah sungguh-sungguh hati. Waktu Anda masuk, selesaikan di sana. Nanti customer berikutnya sudah menunggu. Begitulah ceritanya. Habiskan waktumu di situ, sampai ketemu yang kau cari, sampai kau dapatkan yang kau rindukan. Tutuplah pintu, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa mereka, karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini interesting sekali loh. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Kata bertele-tele ini dalam bahasa Yunaninya, kita belajar bahasa-bahasa lain ya. Anda bisa catat, batalogeo, B-A-T-T-A, L-O-G-E-O. Saya ulang, B-A-B-A-T-T-A, L-O-G-E-O. Batalogeo itulah bertele-tele, yang artinya, are you ready? Bla bla bla. Itu dia. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bla bla bla. Kelihatannya dari sisi sini kalimatnya indah, tapi karena munafik motivasinya, karena dia berdoa adalah untuk dilihat orang, dan dia nggak percaya kuasa doa itu. Itu hanya rutinitas belaka baginya. Dia nggak percaya di dalam doa terkandung kuasa supra alamiah, terkandung berkat Allah yang nggak kelihatan. Dan orang seperti itu doanya bisa saja disusun dengan begitu manisnya, kalimat-kalimatnya bukan hanya rapi, tetapi poetis sekali. Tapi di sisi sana Tuhan yang mendengarkan, karena Tuhan itu melihat hati, bukan hanya pay attention, memperhatikan doanya, tapi Tuhan memperhatikan dulu pendoanya. Di sebelah situ kedengarannya adalah bla bla bla. Tapi kita yang merasa doa kita di sebelah sini itu bla 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 kedengarannya, padahal kita udah berusaha, bahkan mencucurkan air mata. Kita ini loh gagap ceritanya. Mulut kita itu kok nggak bisa fasih ya lidahnya. Saya ngomong apapun kedengarannya kayak bla 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 sampai saya itu meragukan apakah Tuhan mengerti maksud hatiku. Tapi asal kau tulus dengan segenap hati dan dengan motivasi yang setulus-tulusnya dan rendah hati mencari. Di sebelah situ dengarnya bukan batalogeo. Di sebelah situ Allah mengerti maksud hatimu. Dan Allah berkenan menerima persembahan doamu. Seperti wangi-wangian di sore hari. Seperti persembahan Habil atau bahkan darahnya yang berseru dari tanah. Kedengarannya seperti bla 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 di sebelah sini. Di sebelah sana adalah doa yang fasih lidah. Apa perbedaannya? Apa yang membuat perbedaannya? Perbedaannya adalah hati. Allah melihat hatimu. Itulah sebabnya jangan pernah kita menghakimi orang yang berdoa. Kita berkata orang itu nggak bisa doa. Mungkin di mata Tuhan, kita yang merasa bisa berdoa ini, kita yang nggak bisa berdoa. Jangan-jangan anak kecil itu, yang ngomongnya masih belepotan, doanya didengar sama Tuhan. Sebab ada malaikat yang memandang wajah Bapa. Kita yang pinter sekali membuat orang lain impress. Ya. Kita ini yang pandai untuk impress orang lain. Itu justru di mata Tuhan. Bisa-bisa loh ya, persembahan kita itu busuk aromanya. Jangan menghakimi dan menilai doa orang lain. Nilailah doamu sendiri. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Segala sesuatu mengalir keluar dari sana. Dan juga jangan menghakimi orang yang berbahasa lidah. Mungkin kedengaran di telinga Anda adalah bla 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 di tengah sebelah sana. Tuhan mengerti maksudnya. Kalau orang itu sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus. Kalau orang itu bukan berdoa kepada manusia.
Mungkin orang itu otaknya sendiri nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi di sisi sana, coba kalau Anda dan saya mendengarkan orang berbicara di bahasa lain, contohnya bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Tionghoa, banyak orang suka meniru-nirukan kan sebagai lelucon yang bisa bicara bahasa itu. Waktu lelucon waktu mereka membuat lelucon tentang itu, kita yang mengerti bisa berkata, enggak kok, bahasanya sama sekali enggak seperti itu. Yang membuat lelucon karena enggak bisa mengucapkannya. Dia enggak menguasai bahasa itu, enggak ngerti sama sekali bahkan. Dia cuma bisa tiru-tiru tonasinya. Kita yang mengerti, tahu vocabulary, enggak tuh, apa samanya? Enggak ada samanya. Enggak ada samanya. Karena bagi orang yang tidak mengerti, itu semua seperti lelucon dan bla bla bla. Roh Kudus ngerti bahasa lidah. Dialah lidah Pentakosta. Kita yang nggak ngerti, kita kira itu apa. Tapi itu bahasa sungguhan di hadapan Tuhan. Hanya karena kita nggak bisa berbahasa Jepang atau berbahasa Arab. Jangan kira bahasa mereka aneh, karena dari sisi mereka yang menguasai bahasa itu bahasa yang absah. Karena Tuhan mengerti hati kita ketika kita berdoa dengan keluhan tak terucapkan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dia memberikan bahasa yang baru bagi kita. Betapa indahnya. Itulah sebabnya jangan nilai doa orang lain. Nilai doamu sendiri. Cari Tuhan dengan segenap hati. Saya akan berikan kepada Anda 5 unsur-unsur yang ditemukan dalam doa yang benar. Doa yang di sebelah situ kedengarannya bukan bla bla bla. Ya, harus diwarnai dengan kelima nilai ini, kelima sifat ini. Oke, kita baca sekarang doa Bapa kami, saya jelaskan satu persatu ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Ya. Bapa kami yang di sorga. Berhenti. 1, doa yang benar selalu mengandung hal-hal ini. Pertama, keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Kalau hati kita itu ada kerinduan untuk mendekat sama Tuhan, sekalipun kita itu merasa doa kita itu bla bla bla, kita sudah mulai berdoa. Mendekat pada Tuhan adalah tindakan berdoa. Bahkan sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat doa. Bahkan sebelum kita masuk ke kamar kita dan tutup pintu di belakang kita. Waktu hati kita ada sebuah kerinduan untuk saat teduh contohnya. Aku mau mencari Tuhan. Doamu sudah dimulai, sekalipun waktu itu masih di kantor. Sekalipun waktu itu masih di mobil dalam perjalanan pulang ke Roma, macet lagi. Sekalipun Anda ibu rumah tangga yang sedang memasak sekarang, sebentar lagi suami pulang. Anak-anak juga sudah lapar. Anda sudah mulai masuk di dalam doa itu, jikalau unsur ke-1 sudah terjadi di hatimu. Bapa kami yang di sorga, keintiman dengan Allah. Lalu dikuduskanlah namamu. Stop di situ. Yang nomor 2, kekaguman. Makanya worship itu termasuk doa. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Nggak mungkin nggak. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kan ketemu sama Tuhan, pasti hati kita semakin kagum akan Dia. Dan orang yang memuji dan menyembah, pasti berakhir berdoa. Nggak bisa. Orang yang kagum sama Tuhan, ngefans sama Tuhan ceritanya, lebih dari fans. Sungguh-sungguh jadi muridnya, pasti ujungnya mau ngobrol sama Tuhannya. Pasti berbincang hati ke hati. Dikuduskanlah namamu adalah suatu ekspresi kekaguman. Holy, holy, holy. Makanya kalau kita doa, bukan sekedar doa, buka mulut lalu kita minta. Doa saya selalu dimulai dengan penyembahan seperti saat teduh ini. We worship, kita worship dulu. Karena worship, menyembah Tuhan itu termasuk doa. Bapa kami yang di sorga, setelah keintiman, dikuduskanlah namamu. Hallowed be thy name. Holy, holy, holy are you Lord. Wow, kayak nyanyi gitu. Berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nomor 3, penundukan. Submission to His will. Jangan lupakan, ini unsur doa yang sangat krusial atau penting sekali. Doa itu bukan doa kalau kita nggak tunduk sama kehendak Allah. Banyak orang kira itu doa, padahal itu cuma ngamuk-ngamuk sama sorga.
Cuma tuding-tuding dan kepalkan tangan ke atas dan berkata, aku protes kenapa. Itu bukan doa. Hanya karena kita berbicara kepada Allah, itu tidak termasuk doa. Bisa aja orang berbicara kepada Allah untuk menuntutnya. Bisa saja orang berbicara kepada Allah untuk mengejek atau menghinanya. Bisa saja orang berbicara kepada Allah untuk menantangnya. Tapi yang disebut doa itu adalah orang berbicara kepada Allah dengan hati yang menundukkan diri kepadanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Submission to his will. Itu doa. Sekarang jadi ngerti ya. Oh, makanya selama ini doa menjauhkan aku dari Tuhan. Semakin doa semakin keras hatiku. Semakin doa rasanya Tuhan semakin jauh. Kayaknya doaku tuh melukai Tuhan daripada menyenangkan Dia. Kayaknya doa saya itu malah memisahkan saya dari Tuhan. Karena selama saya doa, ternyata saya marah-marah sama Tuhan. Nggak seperti ini. Datanglah kerajaanmu, penundukan diri. Jadilah kehendakmu di hidupku seperti yang kau mau di bumi seperti di sorga. Your prayer doesn't offend God. Doa yang ofensif terhadap Tuhan itu bukan doa. Tapi doa yang submisif itulah doa pada Tuhan Yesus. Lalu ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini minta dua hal nih di ayat 11-12. Minta makan. Tapi bukan hanya minta, dia berkata, berikan pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Lalu minta pengampunan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang keempat, ini yang disebut unsur, ini salah satu dari unsur doa. Selalu harus ada ini, yaitu keyakinan. Ada faith and dependence, ada ketergantungan dengan Tuhannya. Tuhan, kasih aku makan. Ini bukan orang pengangguran. Doa Bapak kami adalah untuk orang yang bekerja pula. Dia tahu rezekinya dari siapa. Dia berkata, Tuhan, sekalipun tanganku berusaha, my soul depends on you. Dalam hati, aku bergantung kepadamu. Berikan padaku makananku hari ini. Dan ampuni kesalahanku ya Tuhan. Ada sebuah keyakinan, ada faith, ada iman. Ada reliance atau ada sifat yang bergantung pada Allah. Yang terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Aku tidak mau masuk dalam pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat, supaya aku tidak berbuat jahat. Yang terakhir, ketaatan. Setiap doa, sebelum diakhiri amin, dia harus dibubui tanda seru ketaatan. Doa yang tidak berakhir ketaatan adalah doa yang gagal. Doa itu jalan masuknya. Jalan keluar doa adalah taat pada Tuhan. Prayer is always punctuated. Selalu dibubui titik akhirnya. Dengan hati yang mau taat dan berserah. Dia berkata, Tuhan aku mau taat padamu. Jangan bawa aku dalam pencobaan. Aku tidak nafsu. Aku tidak mau itu. Aku mau kehendakmu. Bukankah aku sudah tunduk tadi? Sekarang waktunya aku melangkah dengan iman. Aku mau taat kepada Tuhan. Lepaskan aku daripada yang jahat Tuhan. Aku mau mengikutmu. Hanya Engkau saja. Luar biasa. 5 hal ini adalah unsur-unsur dalam doa yang benar. Sekalipun kalimat Anda dan kata-kata susunan kata-kata kita seperti bata logeo hanyalah kedengaran bla 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 di telinga manusia. Jangan pedulikan. Di telinga Anda, di telinga Allah menjadi persembahan yang harum dan wangi di hadapan Tuhan. Selama ada keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan dan ketaatan, doamu diterima oleh Tuhan. Jangan lupa tombol send-nya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah yang hidup, yang mendengarkan doa umatnya dan mengabulkan. Terima kasih Tuhan, berkati umatmu, keluarga besar Saat Teduh yang Kau sangat cintai dengan segenap hati. Dalam nama Yesus, amin. You call me